Seorang murid sedang berdiri di depan teman-teman sekelasnya. Ia menceritakan tentang kehidupan keluarganya yang hanya hidup berdua bersama sang ibu, yang bekerja sebagai seorang pengedar narkoba. Meski sang ibu memiliki profesi yang buruk, tetapi cara ia memperlakukan putranya ternyata sangat baik. Tidak pernah membentak, tidak pernah memukul, tidak pernah melarang apapun yang dilakukan anaknya. Sang ibu bertanggung jawab terhadap kewajibannya dan memberikan pendidikan yang layak, meski mereka hidup di lingkungan yang kurang baik. 10 tahun kemudian, Puek menjadi seorang pemuda sebatang kara yang harus bertahan hidup sendirian setelah sang ibu dipenjara karena dijebak oleh tetangga. Hidup di lingkungan yang buruk, Puek berusaha tetap kuat secara mental, mengacuhkan segala gangguan dan godaan demi mengejar cita-citanya, memberikan hidup yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya kelak. Sebelum berangkat sekolah, Puek selalu mampir ke warung untuk membeli bajigur dingin kemasan botol. Di sanalah terjadi perundungan ketika seorang preman kampung iseng mencoba menyulut emosinya dengan mengucapkan kata-kata tidak pantas tentang ibunya Puek. Mereka tidak tahu bahwa Puek sangat toleran dan mudah memaafkan segala ejekan yang ditujukan kepadanya. Namun ketika ejekan itu menyentuh ibunya, Puek akan berubah, amarahnya meledak, dan ia bisa nekat melakukan sesuatu di luar dugaan. Beruntung saat itu, ada bestinya Puek yang mencoba melerai dan mengingatkannya agar tetap tenang serta fokus pada tujuan hidup. Namun karena kedua preman itu terus melampaui batas dengan ucapan-ucapan keji tentang ibunya, Puek gelap mata dan akhirnya menembak salah satu dari mereka dengan pistol yang ia bawa. Akibat kejadian tersebut, Puek kini duduk terborgol di dalam mobil tahanan menuju lembaga pemasyarakatan khusus remaja. Di sana ia bersama seorang pemuda bernama Boni yang berpenampilan kemayu dan terjerat kasus narkoba karena dijebak oleh teman dekatnya sendiri. Setibanya di penjara, Puek dan Boni langsung menghadap kepala sipir yang terkenal galak dan sangat tegas. Sikapnya dingin dan merendahkan setelah mengetahui asal distrik mereka yang dikenal rawan kriminalitas. Karena penghuni penjara ini didominasi geng-geng preman, Puek sengaja dipindahkan ke blok yang dikuasai geng dari kampung lain agar tidak memiliki sekutu dari daerah asalnya sendiri. Mereka diperkenalkan kepada Jimmy, pemimpin geng yang menguasai blok B. Sejak saat itu, Puek dan Boni berada di bawah kendali Jimmy dan tangan kanannya, Sucat, untuk dididik dan dipaksa bergabung. Hal pertama yang dilakukan Jimmy adalah memerintahkan Puek melepas gelang pemberian ibunya. Tak berhenti di situ, Puek juga dipaksa dipermalukan. Celananya diturunkan sebatas aturan penjara, lalu rambutnya dicukur habis secara kasar hingga botak tak beraturan. Yang mau lanjutan ceritanya? Tulis di kolom komentar, karena film ini sangat brutal dan cukup untuk menaikkan adrenalin kalian.